Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Danu Wahyudi. Saya mau bercerita sedikit tentang lucunya hukum yang ada di Indonesia ini, khususnya tentang adik saya sendiri atas nama Wahyu Hidayat. Ya, mereka itu melakukan pacaran istilahnya dengan anak di bawah umur 15 tahun, sedangkan adik saya 19 tahun. Dan waktu itu keluarga korban itu bilang terhadap keluarga saya bahwa apabila tidak ada kecacatan dalam faktor fisik yang dialami oleh anaknya, maka adik saya bebas. Tetapi adik saya itu terjerat oleh suatu pemerasan terhadap Zaki. Ya, itu spionnya polisi memang. Jadi pekerjaannya itu memang mencari sebuah permasalahan, dan di situ dia melakukan pemerasan. Dan di sini saya mau menjelaskan tentang proses hukum yang dialami adik saya itu. Menurut saya itu lucu karena apa? Satu, dalam proses persidangan sama sekali pihak adik saya itu tidak mendapatkan panggilan sama sekali di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Alasannya corona. Jadi dalam waktu persidangan itu melalui online. Nah, yang kedua di sini yang lucu itu kan, padahal dalam aturan hukum bahwa apabila terdakwa tidak menghadirkan pengacara, maka kejaksaan atau pengadilan negeri akan menghadirkan istilahnya tim pembela untuk terdakwa. Tetapi di sini adik saya itu langsung kena jatuhan hukuman 7 tahun dan denda uang sebesar 50 juta rupiah. Dan di sini yang sangat lucu menurut saya, kasus yang sama ada timur rumah saya itu atas nama Bang Song melakukan tindakan hal yang sama. Itu hanya kena vonis 5 tahun dan menjalankan 3 tahun. Padahal itu gelondongan. Istilahnya gelondongan itu tidak ada surat perdamaian yang dibuat di desa dan dihadiri oleh kepala desa, saksi, keluarga korban dan keluarga tersangka. Itu hanya 3 tahun. Sedangkan adik saya ada surat pencabutan berkas dari kelurahan Dadapan, dan saksi serta korban serta tersangka serta keluarganya itu kena 7 tahun. Yang saya herankan, kok beda? Yang membuat beda itu apa? Kasus yang sama, padahal adik saya itu umurnya 19 tahun, sedangkan tetangga saya itu umur 36 tahun. Yang saya herankan tuh kok beda dalam penerapan hukum. Itu kenapa? Faktor apa yang mempengaruhi? Ya, di sini saya berhubung istilahnya pemula, satu, tidak paham mengenai politik, dan saya di sini pengen istilahnya saling argumen lah, meminta masukan kepada saudara-saudara yang mungkin lebih paham tentang hukum. Pengen tahu yang ketiga itu loh, yang paling lucu itu loh. Di sini itu dijelaskan bahwa barang buktinya itu dimusnahkan alias diminta pengadilan. Alasannya itu HP itu menimbulkan suatu kejahatan. Yang saya tanyakan di sini, adik saya itu pacaran, bukan melakukan pencurian atau perampokan. Kok HP-nya diminta untuk dimusnahkan? Lucu menurut saya, itu lucu. Lucu menurut saya itu lucu. Kok bisa adik saya usianya 19 tahun, terus tahun 2018 itu masih tercatat
kelas 1 SMP 1 Kabat Banyuwangi. Yang kedua di sini ini membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 5 juta rupiah. Loh, adik saya sudah mendapatkan hukuman seberat itu masih suruh membayar biaya perkara sejumlah 5 juta. HP dimusnahkan, surat perdamaian ada. Kok beda? Yang saya herankan itu. Ya, Pak Bupati dan Bapak Presiden minta tolong, saya di sini orang tidak mampu, istilahnya awam hukum, dan saya tidak memiliki apa-apa, jadi saya tidak bisa untuk menyewa suatu pengacara atau lembaga-lembaga hukum yang lain. Jadi saya di sini itu hanya pasrah istilahnya dengan putusan yang akan diterapkan. Tetapi menurut saya itu tidak adil, Pak. Karena apa? Tidak adil lah istilahnya. Ada 2 kasus yang sama, itu hanya hukumannya 5 tahun dan menjalankan 3 tahun, tetapi adik saya di sini ada surat perdamaian dan umurnya masih muda, 19 tahun. Terus masih tercatat tahun 2018 itu masih SMP 1 Kabat. Seharusnya pengadilan itu melihat, istilahnya melihat kalau seusia 19 tahun atau masih tercatat SMP, pola pikirnya anak itu seperti apa. Itu, Pak. Yang saya herankan itu di situ, Pak. Jadi saya di sini sangat mohon kepada pakar-pakar hukum minta bantuannya, khususnya Bapak Presiden Jokowi, semoga dapat membantu keluarga saya untuk meringankan adik saya. Kejaksaan Negeri Surabaya minta tolong, saya minta keadilan, Pak, karena tidak sesuai menurut saya, Pak. Sangat tidak sesuai menurut saya. Saya minta pengkajian ulang, istilahnya keringanan lah untuk adik saya. Kasihan, Pak, kalau umur 19 tahun kena vonis 7 tahun. Terus masa depannya gimana, Pak? Siapa yang ngatur masa depannya, Pak? Sedangkan masa depan dia masih panjang, Pak. Ini hal istilahnya pacaran, Pak, bukan perampokan, bukan pemerkosaan. Di sini melakukan persetubuhan itu atas dasar suka sama suka, hanya saja pacarnya itu masih di bawah umur. Jadi kena perlindungan anak, tetapi di sini tuh seharusnya itu dalam menjatuhkan suatu hukuman atau suatu vonis harus melihat dulu bagaimana umurnya, terus latar belakangnya bagaimana, ceritanya bagaimana gitu, Pak. Jangan seenaknya sendiri menyatakan terdakwa Yudaya tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan. Alternatif kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 50 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Pak, menurut saya ini berat, Pak. Berat. Tidak adil menurut saya ini. Mohon maaf, Pak. Saya orang hukum, istilahnya orang Indonesia yang taat hukum, tetapi ini menurut saya sungguh terlalu, Pak. Masa depan adik saya bagaimana kalau sampai 7 tahun? Ini pacaran, Pak. Bukan pemerkosaan, bukan pembunuhan. Kok hukumannya terlalu berat menurut saya ini? Seharusnya ada toleransi lah, kebijakan tersendiri, entah masalah umurnya, terus ada surat perdamaiannya, melakukan berdasarkan suka sama suka. Itu, Pak. Fisiknya yang perempuan tidak ada cacatnya sama sekali, tidak ada kekerasan dalam hal itu, Pak. Tetapi hukumannya terlalu berat. Minta tolong, Pak, penggajian dan keringanan untuk adik saya. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya mungkin menyinggung Bapak atau audien yang lain. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya di sini hanya untuk menuntut sebuah keadilan
adik saya sendiri. Terima kasih.